Potensi yang dikandung ekosistem Kars sangatlah beragam, mulai dari nilai sejarah, kandungan mineral, hingga sebagai fungsi hidrologi. Saya melihat kekayaan mineral yang terdapat dalam Gua Kebila II tak hanya pada stalaktit dan stalagmitnya saja. Beragam bentuk batuan terdapat di gua yang sangat gelap ini, termasuk yang menyerupai bentuk tubuh manusia yang terbaring. Anda tentu bisa merasakan sensasi mistis yang saya rasakan. Kekayaan ini pun tak luput dari sejumlah ancaman. Aksi vandalisme berupa coretan yang tampak terlihat di dinding goa, atau yang lebih besar lagi, pakai tangan saja bisa. Ancamannya adalah di perubahan status. Jadi sekarang mulai banyak izin-izin semen yang mulai masuk. Bukan berarti kita melarang eksploitasi, tapi yang diperlukan adalah kearifan dan keseimbangan. Jangan sampai semua kayak kejadian batu bara yang lalu, semua ditambah jadi semen. Nah, ini bayangin aja, kawasan 430.000 hektar itu merupakan jantungnya saat ini. Ada jantung Kars di mana ada sumber-sumber 5 sungai besar di sana, ada Sungai Bengalon, Sungai Karangan, Sungai Pesap, Sungai Lesan ini dan Sungai Tabalar. Total ini menghidupi sekitar 100 desa lebih dengan 105.000 jiwa masyarakat yang tergantung dari kawasan ini. Kalau sudah jadi bentang alam Kars, maka tidak bisa berubah menjadi semen. Ini yang perjuangan, maka pilih gitu loh. Maksud kita itu mana yang benar-benar dilindungi. Bukan berarti semua akhirnya dibuat jadi semen gitu. Memang kita perlu semen, tapi tidak bisa serta-merta membabi buta untuk jadi semen semua. tentu komitmen kuat pemerintah setempat mutlak diperlukan dalam menempatkan porsi yang seimbang antara konservasi dan pemanfaatan. Untuk diketahui juga, ada kawasan-kawasan tertentu juga bisa dijadikan suatu kawasan industri. Nah, jadi yang tidak mengganggu kawasan itu. Pak Gubernur pun ada kesepahaman kemarin bahwa untuk sebagian yang memang tidak mempunyai potensi jadikan nilai warisan dunia, saya tidak semuanya kan, karena itu kawasannya cukup luas. Nah, itu kita ada kesepahaman juga dengan Pak Gubernur, silahkan. Selain kekayaan mineral, kawasan Kars juga menyimpan fungsi hidrologi. Danau Nyadeng yang terletak dalam kawasan ekosistem Kars Merabu, airnya dimanfaatkan tak hanya untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga menyimpan potensi wisata alam. Tower-tower Kars yang menjulang tinggi inilah yang diyakini sebagai tandon air raksasa yang menyimpan cadangan air Danau Nyadeng. Danau Nyadeng ini sendiri debitnya 5,3 meter kubik per detik. Bayangin aja, ini 5,3 meter per detik, padahal kebutuhan manusia rata-rata 60 liter per hari per orang. Ini akan bisa menyuplai air sekitar 1 juta lebih orang kalau kita mempertahankan Karsnya. Pada akhirnya, untuk mewujudkan asa sebagai situs warisan dunia UNESCO, perlu kerja seluruh pihak agar kawasan Kars Sangkulirang Mangkaliat tak hanya semakin dikenal, namun turut dijaga kelestariannya. Sebenarnya kalau kita lihat memang sungguh luar biasa itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bersinergi dapat mencapai ke kawasan itu lebih mudah gitu.